untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Hai adik, selamat datang di channel Easy Course. Nah, di video yang part 2 ini kita akan membahas mengenai konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Jika pada part pertama adalah membahas konfigurasi elektron berdasarkan kulit, nah sekarang kita coba menggunakan subkulit. Langsung aja. Bagaimana sih pengisian dari konfigurasi elektron berdasarkan subkulit ini? Nah, konfigurasi model subkulit ini diisi dengan cara pada urutannya ya, dari 1S, 2S, nah gitu. Jadi buat dulu tandanya seperti ini. Di sekolah biasanya diajarkan dengan cara seperti ini adik-adik, akan tetapi nanti saya akan memberikan cara cepatnya bagaimana pengisiannya. Jadi kita nggak lupa gitu urutannya, karena biasanya umumnya itu jika pengisian seperti ini lupa urutannya, karena ini harus sesuai urutannya, sesuai yang saya tanda panai seperti ini ya untuk pengisiannya. Jika tidak sesuai ini berarti salah gitu. Oke, nah pengisiannya dimulai dari yang pertama adalah dari 1S. Oke, selanjutnya setelah 1S ke 2S ya, ikut tanda panah ini. Setelah 2S, 2P, 3S, lalu 3P, 4S, lalu 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, 7P. Jadi urutannya seperti ini. Oke, kita langsung aja. Nah, berdasarkan model subkulit, subkulitnya ada 4 ya, sesuai di sini ada S, P, D, F. Nah, S ini, subkulit S ini itu diisi maksimal 2 elektron ya, adik-adik. Selanjutnya untuk P ini maksimal diisi 6 elektron. Oke. Untuk D maksimal diisi 10 elektron. Lalu untuk F ini diisi maksimal 14 elektron. Oke, contohnya adalah, baik, ini dia cara konfigurasi model subkulit ala Easy Course. Jadi menurut saya ini caranya lebih gampang ya. Jadi untuk urutan, adik harus ingat ya. Urutan ini yang pertama dimulai dari S, 1S. Oke, maaf saya buat di bawah dulu ya, sedikit agak ke bawah agar mudah adik-adik lihat. Oke, maaf saya buat di bawah. Dimulai dari S. Nah, 1 kali S. Selanjutnya ada SP sebanyak 2 kali. Jadi urutannya S, SP 2 kali. Setelah ada SP, SDP 2 kali. Nah, setelah ada SDP, SFDP 2 kali. Nah, ini dia urutannya sampai akhir ya adik-adik. Oke. Nah, S itu dimulai dari angka 1, P dimulai dari angka 2, D dimulai dari angka 3, F dimulai dari angka 4. Maksud saya seperti ini. Jika di sini F-nya dimulai dari angka 4, maka F di sini 4, 5. Kelanjutannya gitu ya, 4, 5. Jika di sini D-nya dimulai dari angka 3, maka di sini adalah 4. Oke. D yang ada di sini adalah 5, 3, 4, 5. D di sini adalah 6. Nah, gitu dia. Selanjutnya jika di sini P dimulai dari angka 2, maka P di sini adalah 3, P di sini adalah 4, P di sini adalah 5, P di sini adalah 6, P di sini adalah 7. Lanjutnya untuk S, jika di sini S dimulai angka 1, maka S di sini adalah 2, di sini 3, 4, 5, 6, 7. Kita buat di atas seperti ini. Oke, nah cara pengisiannya. Oke, misalkan ada contoh 22 Ti, maka cara pengisiannya kita ikuti ya. Tadi ingat ya adik-adik bahwa S itu maksimal diisi 2 elektron, P 6 elektron, D 10 elektron, dan F adalah 14 elektron. Ini jangan dilupakan ya adik-adik. Oke, nah kita lihat ya 22 Ti. Nih urutannya. 1S, oke, 1S bisa isi 2 ya. 1S2. Setelah 1S ada 2S. 2S2. Setelah 2S ada 2P, 2P6, bisa di 6 ya. Selanjutnya ada 3S, 3S2. Lalu ini ada 3P, 3P6. Lalu ada 4S,
Oh, kita lihat dulu ya, berapa jumlahnya nih? Masih 18 ya? Oke, masih aman. Jadi ada 4S2, atau 20 ya. Lanjut, setelah 4S ada 3D. 3D, sisanya berapa? 2 lagi ya. Karena jumlahnya harus 22. 3D2. Nah, itu dia. Nah, adik-adik, menurut saya ini caranya lebih cepat. Jika adik-adik lebih suka cara yang pertama, nggak apa-apa. Atau lebih suka dengan cara easy course ini juga boleh saja. Oke, kita coba lagi ya. Soal yang kedua, misalkan ada unsur, kita buat di sini, kita yang gampang aja ya, nggak apa-apa, 8O. Oke, kita ikuti lagi nih, 1S bisa diisi 2 ya, 1S2, lanjut ke 2S2. Oke, totalnya sudah berapa nih? 2 tambah 2, 4, berarti 4 lagi. Maka yang masuk di subkulit berikutnya adalah 2P4. Nah, itu dia. Oke. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengkonfigurasikan model subkulit ini dengan menggunakan bantuan gas mulia. Nah, saya tuliskan dulu ya gas-gas mulianya. Ada helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Oke, nah untuk helium itu nomor atomnya adalah 2, neon itu 10, argon itu 18, krypton 36, xenon 54, dan radon 86. Maksud saya seperti ini nih. Misalkan contohnya masih sama ya. Kita buat yang pertama lagi untuk 22 Ti. Nah, kita lihat ya, di sini kan nomor atom Ti-nya ada 22 ya. Titanium ini nomor atomnya 22. Kita lihat yang di bawah dari angka 22 yang paling dekat dari nomor atom gas mulia ini. Yang paling dekatnya tentu adalah argon ya, 18. Jadi kita bisa menggunakan argon sebagai bantuan untuk mengkonfigurasikan. Jadi caranya seperti ini, kita tuliskan kurung siku seperti ini ya, AR, jadi kita dibantu oleh AR gitu. Nah, jika kita mau gunakan cara yang ala easy course ini, nah lanjutannya di mana nih setelah argon? Ya, jadi gini ya, setelah kita tuliskan seperti ini, kita tulis di atas nih unsur-unsurnya. Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Jadi maksud saya kita lihat argon di mana? Di sini ya, ini argon ya. Nah, di bawah argon adalah 4S. Oke, berarti kita tulis di sini 4S. Oke, kita lihat tadi ya, argon itu jumlah atomnya, nomor atomnya 18. Berarti 22 kurang 18, 4 lagi ya. Berarti kita bisa isi di sini 4S2 karena sisanya 4 lagi. Setelah 4S2 lanjut ke 3D. 3D supaya totalnya 4 menjadi 3D2. Oke, ini karena argon di sini 18 ditambah ini nih 2 tambah 2 4, hasilnya adalah 22, sama ya dengan di sini. Nah, gitu adik-adik. Contohnya lagi nih, saya buat contoh lagi, misalkan ada unsur dengan nomor atom 20 Ca, kalsium ya. Oke. Nah, kita lihat Ca nih 20 ya. Nah, dekatnya kemana dengan nomor atom bantuan gas mulia? Dekatnya ke argon lagi ya, 18. Kita tulis lagi di sini argon, bantuan argon. Oke, di bawah argon ada 4S2. Oke, udah sampai sini aja ya, karena totalnya 20. 18 tambah 2 adalah 20. Contoh yang terakhir saya buat di sini untuk 47 Ag ya. Kita buat 47 Ag. Ag adalah perak ya adik-adik. 47 Ag. Kita lihat yang 47 itu mana yang paling dekat dengan angka 47, tapi jangan sampai lebih dari 47. Berarti itu adalah krypton ya. Kita gunakan krypton sebagai bantuannya. Krypton itu sudah 36 ya. Berarti 47 dikurang 36 adalah 11 lagi. Kita lihat tuh konfigurasi krypton, di bawahnya adalah 5S. Maka 5S2. Setelah 5S ada 4D ya adik-adik, 4D. Nah, karena tadi sisanya berapa nih? 11 lagi ya. Dikurang 2 berarti 9 lagi. Berarti sini adalah 4D9. Oh, sorry ya, 4D9. Nah, ini dia. Oke adik-adik, ingat ya, kita tidak boleh mengisi konfigurasi yang belakangnya 4D9, maka menjadi KR
5S1 4D10. Harus diubah jadi D10 ya, sesuai dengan yang saya sampaikan di sebelumnya. Nah, ini dia dengan cara konfigurasi model subkulit. Oke, kita lanjutkan ke yang berikutnya, yaitu mengenai bilangan kuantum. Nah, untuk bilangan kuantum ini pada tahun 1927 kan tadi terakhir sudah saya terangkan bahwa tentang teori atom Bohr ya, teori atom yang terakhir saya jelaskan. Nah, ternyata teori atom Bohr ini pada tahun 1927 itu disempurnakan oleh Erwin Schrödinger. Nah, teori ini disebut dengan teori atom mekanika kuantum atau juga mekanika gelombang. Nah, menurut teori ini katanya, meski elektron memiliki tingkat energi tertentu, posisinya tidak dapat dipastikan gitu ya. Jadi posisi pastinya masih susah untuk dipastikan. Nah, elektron berada di dalam orbita tertentu dalam kulit atom, yaitu daerah dengan peluang terbesar menemukan elektron. Jadi kedudukan suatu orbital ini akan ditentukan oleh 4 bilangan kuantum ya adik-adik. Jadi saya akan bahas tentang 4 bilangan kuantum ini, yang dimana bilangan kuantum ini akan menjelaskan di manakah kemungkinan terbesar letaknya suatu elektron. Oke, sedikit yang akan kita pelajari sebelum bilangan kuantum yaitu mengenai diagram orbital ya adik-adik. Kita harus tahu dulu mengenai diagram orbital. Orbital ya, yaitu diagram orbital itu isinya seperti ini ya, ada kotak. Oke, nanti kita akan isi elektron. Oke, suatu orbital itu maksimal dapat diisi, satu orbital satu kotak seperti ini nih, maksimal dapat ditempati 2 elektron. Karena kedua elektron tersebut punya muatan yang sama ya, karena elektron sama-sama negatif, maka tentunya akan terjadi gaya tolak menolak. Untuk mengimbangi gaya tolak ini, kedua elektron harus berotasi dengan arah yang berlawanan. Jadi kita akan buat arah berlawan seperti ini ya. Yang satu arahnya ke atas, yang satu arahnya ke bawah. Jadi ingat ya, satu kotak ini maksimal diisi 2 elektron atau 2 garis seperti ini. Oke, sebelum kita mempelajari bilangan kuantum ini harus pahami dulu. Nah, pengisian elektron ke dalam orbital itu mengikuti aturan Hahn, yaitu elektron mengisi orbital yang kosong terlebih dahulu sebelum kemudian dipasangkan. Maksudnya seperti ini. Misalkan ya, ada, kita buat yang gampang aja dulu, 8 oksigen. Oke, tadi kita konfigurasikan dulu ya. Sesuai subkulit ya, ini konfigurasi untuk bilangan kuantum harus subkulit. Itu 1s2, 2s2, 2p4. Oke, sesuai cara yang saya berikan sebelumnya. Nah, jadi untuk S itu kan tadi saya bilang ya di awal bahwa S itu maksimal isi 2 elektron. Berarti dia hanya memiliki satu diagram orbital, karena satu diagram orbital isinya 2 elektron seperti ini. Untuk P itu kan ada 6, maksimal 6 elektron ya. Oke, kita bagi 2 berarti ada 3 orbital. 6 bagi 2, 3, berarti ada 3 orbital untuk P, karena pengisiannya ada 6, 1, 2 gitu ya. Nah, pengisian untuk keedahan itu kita pasang dulu satu persatu orbitalnya, baru kita pasangin nih, 5, 6, nah gitu dia untuk keedahan. Oke, selanjutnya untuk D itu punya 5 orbital, karena kan maksimal 10 elektron ya, dia punya 5 orbital, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi pengisian juga seperti ini. Kita kalau ada 10 elektron, isi dulu nih semua kamarnya. Setelah semua kamar terisi satu orang, satu elektron gitu ya, baru boleh dipasangin nih satu persatu. Oke, untuk F itu punya 7 orbital karena maksimal 16 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi pengisiannya juga sama yang tadi ya. Kita isi dulu nih satu persatu dalamnya, baru kita pasangin. Ada 14 elektron. Oke, jadi misalkan untuk konfigurasi 8O ini kita gambarkan ya. 1s2O dia ada S itu hanya punya satu kamar, isi 2 elektron karena kan ini S-nya 2. Untuk kulit yang kedua ya ada 2s. Dia juga hanya punya satu kamar, ada 2 elektron. Selanjutnya untuk 2p4, P itu punya 3 kamar. Kita sini 3 kamar. Nah, ada 4 elektron, jadi kita gambarin 4 nih. 1, 2,
3, 4. Hanya ada 4. Oke, jadi pengisiannya jangan lupa pengisiannya itu harus mengikuti kaedahan, yaitu isi dulu semua orbital. Setelah semua orbital terisi satu elektron baru kita boleh pasangkan. Oke, jadi kita sudah bisa membahas mengenai bilangan kuantum. Bilangan kuantum yang pertama adalah bilangan kuantum utama. Saya singkat bilangan kuantum dengan B titik K ya adik-adik. Bilangan kuantum. Oke, bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama ini simbolnya adalah N. Nah, bilangan kuantum utama ini menunjukkan nomor kulit. Jadi dia di kulit keberapa. Ini nomor kulit. Oke, yang kedua ada bilangan kuantum azimut ya. Azimut simbolnya adalah L. Simbolnya adalah L. Ini L ya, bukan E. Ini L. Oke. Nah, ini menunjukkan jenis subkulitnya. Jadi ini subkulit apa? S, P, D atau F. Jadi ini untuk menunjukkan jenis subkulitnya. Oke. Nah, untuk bilangan kuantum azimut ini, subkulit S, saya tulis di sini ya. Subkulit S ini nilai L-nya itu sama dengan 0. Jadi kalau misalkan dia berakhir di subkulit S, maka kita tuliskan L-nya sama dengan 0 gitu ya. Untuk subkulit P, nilai L-nya itu sama dengan 1. Untuk subkulit D, nilai L-nya sama dengan 2. Untuk subkulit F, nilai L-nya sama dengan 3. Oke, yang ketiga ada bilangan kuantum magnetik atau disimbolkan dengan M kecil ya, bilangan kuantum magnetik. Nah, misalkan nih dia berada di subkulit S. Subkulit S kan punya berapa orbital? Punya 1 orbital. Nah, nilainya adalah 0. Dari ini pengisian bilangan bahkan orientasi orbital dalam ruang gitu ya, atau nomor orbital lah, saya sebut aja ini nomor orbitalnya. Oke, ini nomor orbitalnya. Nah, jadi nilainya ini untuk bilangan kuantum magnetik ini dari min L sampai dengan positif L. Maksud saya seperti ini, untuk S 0 ya nilainya, karena kan L-nya S itu tadi 0 doang, nggak ada min 0 sampai positif 0, itu nggak ada ya, 0 aja. Oke, untuk P, P tadi kan sudah saya jelaskan bahwa dia punya 3 orbital. Ada 3 orbital. Nah, nilainya itu dari min L sampai dengan positif L. Karena P memiliki L sama dengan 1, maka ini dari min 1, 0, positif 1. Jadi kamar yang pertama nilainya min 1, kamar kedua nilainya 0, kamar ketiga nilainya positif 1. Selanjutnya untuk subkulit D. Oke, subkulit D itu punya 5 kamar. Maaf ya, gambarnya agak cemong-cemong gini nih. Oke, nilainya dari min L sampai dengan positif L, berarti dari min 2, min 1, 0, 1, 2. Karena nilai L-nya subkulit D itu 2. Untuk F punya 7 kamar. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nilainya dari min 3 sampai dengan positif 3 sesuai dengan L-nya. Oke, yang terakhir bilangan kuantum spin. Oke, disimbolkan dengan S kecil. Nah, bilangan kuantum spin ini menunjukkan rotasi elektron dalam orbital ya gitu. Jadi ini untuk rotasi elektron. Rotasi elektron ya, seperti yang saya jelaskan tadi tentang diagram orbital. Jika nilainya ke atas, tandanya ke atas nilainya adalah positif setengah. Jika tandanya ke bawah, nilainya adalah negatif setengah. Oke, contohnya, tentukan bilangan kuantum, keempat bilangan kuantum dari oksigen ya. Konfigurasinya 8, nomor atomnya 8O. Nah, jadi untuk mencari bilangan kuantum ini, adik-adik harus konfigurasikan dulu ya, menggunakan cara subkulit ya, model subkulit, yaitu 1s2, 2s2, 2p4. Nah, untuk bilangan kuantum ini kita ambil konfigurasi yang terakhir ya, paling akhir, yaitu 2p4.
4. Ini kita akan ambil, oke? Jadi kita tulis sini 2P4. Ini akan kita tinjau bilangan keempat bilangan kuantumnya. Oke, yang pertama, bilangan kuantum utamanya atau N-nya itu adalah nomor kulitnya. Ini ya, angka depan ini sudah saya jelaskan sebelumnya, ini adalah nomor kulit ya. Berarti N-nya sama dengan 2 karena nomor kulitnya ini kulit kedua. Selanjutnya untuk nilai L-nya ya, L itu untuk jenis subkulit. Kita lihat nih subkulit terakhirnya apa? P. P itu L-nya sama dengan 1, jadi L-nya sama dengan 1. Oke, selanjutnya untuk M, bilangan kuantum magnetik yang ketiga, ini nomor orbital. Kita lihat ya, P itu kamarnya ada 3, kita gambar dulu nih di samping. Kita gambar di samping, nilainya dari -1 sampai dengan +1 ya untuk subkulit P, sesuai yang tadi ini. Nah, selanjutnya kita isi nih, ada berapa elektron? Ada 4 ya, nih di atas ada 4 elektron, kita isi 1, 2, 3, 4. Oke, ketika kita isi 4, yang terakhir di mana? Dinilai -1, maka M-nya adalah -1. Oke, karena berakhir di sini ya. Selanjutnya untuk spin, bilangan kuantum spin, kita lihat nih, terakhir pengisian kita itu tadi arahnya ke bawah ya. Kalau arahnya ke bawah berarti nilainya ada -1/2. Nah, itu dia adik-adik. Oke, contoh lagi nih yang kedua, misalkan untuk kita cari untuk 24 CR. Oke, konfigurasinya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D4. Oke, nah bagaimana dengan ini? Nah adik-adik, tadi saya sudah mengatakan bahwa untuk konfigurasi elektron 3D4 ini nggak boleh gitu ya, harus diubah jadi 3D5. Akan tetapi jika adik-adik ingin mencari bilangan kuantumnya itu nggak boleh, kita harus tetap mengambil 3D4 ini ya, kita tetap mengambil 3D4 nggak. Tapi kalau untuk konfigurasi itu baru kita ubah jadi 4S1 3D5. Ini kan bukan konfigurasi, kita mencari bilangan kuantumnya gitu ya. Maka nilai N-nya itu sama dengan, kita lihat nomor kulitnya adalah nomor 3 ya, angka 3. Oke, selanjutnya untuk L, D itu nilai L-nya adalah 2 ya adik-adik, 2. Oke, untuk M kita gambar nih, D itu punya 5 kamar. Oke, nilainya dari negatif L yaitu -2 sampai dengan +2. Nah, ada berapa elektron? Ada 4 elektron ya. Kita kan ambil 3D4-nya, ada 4 elektron. 1, 2, 3, 4. Berarti berakhir di +1, maka M-nya adalah +1. Untuk nilai bilangan kuantum spinnya, kita lihat pengisian ke atas atau ke bawah terakhir. Ke atas ya, berarti nilainya adalah +1/2. Nah, itu dia adik-adik cara mencari bilangan kuantum.